Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terkena virus corona, termasuk keluarga semuanya. Bertemu kembali di pembelajaran online di masa pandemi ini. Ini adalah pertemuan pertama di tahun ajaran baru di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita membahas materi ini, tentunya kalian pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Perlu kita ketahui bersama bahwa posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek yang lain, yaitu adalah aspek kehidupan, baik sosial, kehidupan sosial, segala aspek yang ada, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di belahan utara dan penduduk jarang di sebelah selatan. Yang kedua, bahwa ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila, terletak di antara ideologi komunis dan liberalis. Demokrasi Pancasila di Indonesia ini adalah demokrasi rakyat yang terletak di antara demokrasi rakyat utara dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi Indonesia juga terletak di antara ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang berikutnya, bahwa kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang berikutnya adalah sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, serta timur. Posisi Indonesia yang dikatakan sebagai posisi silang ini dapat diuraikan, yang telah diuraikan di atas tadi, merupakan sebuah potensi yang bagus, potensi yang memiliki dampak positif dan negatif. Selain potensi-potensi yang kita harapkan bisa memajukan Indonesia, tetapi ternyata di sana ada dampak atau potensi negatif, yang sekaligus potensi negatif ini adalah merupakan ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi manakala memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan peranannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Untuk menjawab rasa penasaran kita bersama, mari kita bahas bersama, mari kita uraikan secara singkat ancaman-ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Ada 5 ancaman yang dari uraian tadi yang kita bahas, tetapi di kali ini kita hanya akan membahas 2 sub atau bagian dari ancaman-ancaman tersebut. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini adalah ancaman yang tentunya mengancam kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara kita, ideologi bangsa Indonesia. Akan tetapi bahwa apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan mengancam kedudukan Pancasila. Ancaman itu pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah komunis,
Yang berikutnya adalah ancaman yang lainnya adalah liberalis kapitalisme. Apakah ancaman terhadap Pancasila dari komunis ini sudah berakhir? Tentu saja belum. Karena di era sekarang saja isu tentang komunisme masih tetap bergulir. Bahkan cenderung meningkat isu-isu yang ada di Indonesia untuk saat ini yang terkait dengan komunis. Selain komunis, ideologi lain yang cukup mengancam adalah liberalis. Manakala ini dibiarkan. Pengaruh liberalisme ini jika dibiarkan akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Karena kecenderungan aspek liberalisme adalah individual. Sebenarnya liberalisme yang disokong oleh dunia barat ini seperti Amerika tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa lain juga terpengaruh. Akan tetapi di era globalisasi ini kita berbicara soal Indonesia. Di era globalisasi ini ternyata bahwa liberalisme mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalis ini menjadi sesuatu hal yang baru yang bisa meningkatkan kemajuan bangsa. Akan tetapi pada umumnya yang diserap oleh masyarakat Indonesia adalah pengaruh-pengaruh yang justru negatif. Misalnya adalah terkait dengan gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lainnya. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dibiarkan. Jika tidak dapat diatasi, akan menjadi ancaman yang serius bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Yang ketiga dan keempat kelima akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita akan bahas yang terkait dengan ideologi, tadi sudah kita jelaskan. Yang berikutnya adalah terkait dengan bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri juga, seperti ancaman ideologi. Ketika berasal dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh bangsa lain yang tentunya mengancam kedudukan Indonesia. Bagaimana cara mereka mengancam politik Indonesia? Tentunya dengan memberikan tekanan-tekanan politik yang menekan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan kepentingan negara-negara yang punya kepentingan politik tersebut. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuasaan dalam menggerakkan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, yang di sini bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah menurut hukum, tentunya menurut undang-undang dan lain sebagainya. Selain kekuatan politik yang tadi digunakan untuk berbentuk menggerakkan massa, ada lagi yaitu ancaman yang biasanya berbentuk separatisme, merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa tanpa senjata dan perjuangan bersenjata juga. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh menarik simpati masyarakat internasional dengan menggulirkan isu-isu hak asasi manusia. Pola perjuangan yang bersenjata biasanya itu dilakukan adalah untuk mengganggu ketertiban keamanan yang nantinya akan berdampak terhadap kepentingan-kepentingan mereka, yang membuktikan bahwa ancaman-ancaman mereka di bidang politik mampu memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Itu diantaranya dua ancaman, yaitu ancaman di bidang ideologi dan bidang politik. Yang berikutnya akan kita jelaskan di kesempatan yang lain. Silahkan kalian bisa memperdalam dengan mempelajari sumber-sumber materi yang lain seperti buku paket atau kalian browsing di internet. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tetap jaga jarak agar kita semua tidak tertular virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.